Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah ibadah dan sikap hati. Ya. Ibadah dan sikap hati. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal ke-8. Firman Tuhan berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Maka apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas bagian ini, kisah antara Kain dan Habil, saya mau cerita ada sekelompok pemuda Kristen di sebuah kota hendak mengadakan KKR yang besar. Namun KKR ini hampir batal, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka kekurangan dana untuk KKR ini. Ada seorang pengusaha, dia mendengar dan dia berpikir KKR ini harus jalan. Singkat cerita, pengusaha ini datang kepada kelompok pemuda Kristen ini dan berkata, aku akan dukung semua kebutuhan finansial. Akhirnya terwujudlah KKR itu dengan dukungan finansial dari pengusaha ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari KKR itu dilaksanakan, ketua panitia maju ke depan memberikan kata sambutan. Setelah kata sambutan selesai, tiba-tiba pengusaha ini keluar dari KKR itu. Dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ternyata pengusaha ini marah besar karena namanya tidak disebut dalam ucapan terima kasih oleh ketua panitia KKR tersebut. Saudara, kisah ini saya katakan mendukung secara finansial suatu ibadah. Itu adalah perbuatan baik. Ya. Namun marah karena tidak ada feedback ucapan terima kasih, mengindikasikan sikap hati itu tidak betul. Ya. Mendukung secara finansial itu baik. Tetapi tidak ada feedback ucapan terima kasih, itu mengindikasi ada sikap hatinya itu tidak betul, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi juga dengan Kain. Apa yang dilakukan oleh Kain dan Habil ini dua-dua adalah baik.
Berdoa kepada Tuhan itu baik. Memberikan persembahan kepada Tuhan itu baik. Mendukung pelayanan gerejawi, pelayanan di gereja itu baik. Ikut pelayanan untuk misi itu baik. Namun perbuatan baik kita itu kalau tidak disertai dengan sikap hati yang betul, hasilnya seperti Kain, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan apa pernyataan Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Hai Kain, kamu memberi persembahan itu baik loh. Kamu memberikan ibadah kepadaku baik loh Kain. Bukankah seharusnya mukamu ini berseri karena kamu sudah melakukan perbuatan yang baik? Memberikan dukungan finansial itu baik loh Kain. Kamu pelayanan di gereja itu baik loh Kain. Kamu memberkorbankan hartamu untuk pelayanan itu baik loh Kain. Ya. Harusnya kamu itu mukamu berseri karena perbuatanmu itu baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah di sini mulai hatinya itu yang tidak baik ternyata. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah Kain dan Habil kepada Tuhan itu adalah baik Bapak Ibu Saudara. Kita pelayanan, kita berbakti kepada Tuhan, itu baik semuanya. Namun amarah Kain kepada ibadah Habil karena feedback tidak sama. Itu mengindikasi sikap hati Kain itu tidak betul. Sikap hati Kain itu tidak beres. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Hati tidak benar. Jadi hati kita itu waktu pelayanan sudah tidak betul. Itu akan terekspos menjadi marah. Dan kalau marah itu tidak dikuasai, akhirnya terjadilah pembunuhan. Ini yang terjadi dengan Kain. Dia marah ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia melakukan sebuah tindakan pembunuhan. Dosa itu sangat menggoda. Ia sedang mengintip. Hatimu itu baik. Perbuatan pelayananmu baik. Hatimu itu tidak baik. Dosa itu mengintip. Ya saudara. Kalau zaman Kain dan Habil, membunuh secara fisik itu adalah hal yang lumrah. Karena memang pada waktu itu belum ada hukum. Ya, seperti zaman kita ini sekarang ya. Hukum negara itu mengatur, ya pada waktu itu kan lain ya, zamannya masih zaman, boleh saya katakan zaman purba begitu. Hari ini membunuh saudara secara fisik sudah tidak lagi mungkin dilakukan. Tetapi seringkali yang terjadi apa saudara? Kita itu melakukan pembunuhan karakter. Ya. Kita tidak melakukan pembunuhan fisik, tapi kita membunuh karakter orang. Ya. Kita membunuh karakter Habil karena marah ini tadi. Nah, itu mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Perbuatan baik yang disertai dengan hati yang tidak benar menjadi celah bagi dosa, menggoda seseorang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hari ini mungkin saudara di dalam pelayanan, kalau kita seandainya hati itu tidak benar ya, mudah sekali untuk hati kita itu terkikis dan menjadi marah, dan ujung-ujungnya kita membunuh dengan cara memfitnah atau melakukan tindakan-tindakan yang lain, membunuh karakter orang ataupun hal-hal yang lain lebih parah lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Nah,
Dari sini kita bisa lihat mengapa persembahan Kain itu ditolak. Walaupun persembahan Kain itu sebetulnya baik. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat ya, permasalahannya itu bukan pada ibadahnya, bukan pada persembahannya, bukan pada perbuatan baiknya, tetapi permasalahannya itu pada sikap hatinya. Hal yang sama ini ditulis oleh penulis Ibrani. Penulis Ibrani berkata begini, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Karena iman, jadi bukan karena persembahannya, jenis darah atau jenis tanaman begitu, bukan. Tetapi penulis Ibrani berkata karena iman. Sesuatu yang berlangsung di dalam hati Habil ini. Sesuatu di dalam Habil. Dia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah kita itu harus disertai dengan sikap hati yang benar. Kalau sikap hati kita itu tidak betul, ibadah kita itu kualitasnya seperti Kain. Saudara, Alkitab mencatat cerita-cerita orang beribadah kepada Tuhan tetapi hatinya itu tidak betul. Orang melayani Tuhan itu tapi hatinya itu tidak beres. Ini contohnya ya, Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Nampaknya baik. Semua orang melihat apa yang dilakukan Ananias dan Safira ini baik. Namun Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ternyata Petrus di bawah pimpinan Roh Kudus menyadari bahwa Ananias ini telah mendustai Roh Kudus. Ananias ternyata tidak memberikan seluruh persembahan seperti yang dikatakannya, tetapi menyimpan sebagian. Tapi Ananias hendak menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu para rasul, bahwa dia sudah melakukan yang baik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Seluruhnya sudah kukasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau baca konteks kitab para rasul ini ya, nampaknya Ananias ini Saudara mau memberi persembahan karena dia melihat Barnabas itu memberikan persembahan kepada Tuhan, dipuji-puji, mendapatkan pujian. Nah, dia nampaknya juga ingin seperti itu. Makanya dia juga jual hartanya, tapi sebagian ditahan, dia mendustai. Saudara, kita melayani itu baik nggak? Baik. Ananias dan Safira memberikan dukungan finansial kepada para rasul, baik nggak? Baik. Namun sikap hati itu harus baik juga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Ananias dan Safira pada waktu itu Tuhan izinkan untuk mati seketika karena telah mendustai Roh Kudus. Nah, Farisi dan ahli Taurat juga. Tuhan Yesus berkata gini, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kualitas ibadah kita ini seperti Kain, seperti Ananias dan Safira, seperti ahli Taurat yang nampaknya begitu bagus, begitu indah ya Saudara, tapi hati itu tidak betul. Tuhan Yesus bilang apa? Percuma, sia-sia. Nah, ini salah satu contoh ya, yang ibadah yang dilakukan oleh Farisi
dan ahli Taurat. Memberi sedekah. Namun ujung-ujungnya apa hatinya itu? Dia tidak betul-betul mau menolong orang itu keluar dari kesulitannya, tetapi ini tujuannya supaya dipuji orang. Ya saudara, ini hatinya sudah tidak betul. Kemudian mereka ini berdoa. Berdoa supaya bukan hubungannya itu dekat sama Tuhan, bukan akur sama Tuhan, bukan mau mencari kehendak Tuhan dan melakukan hidup kehendak Tuhan. Tapi apa? Mereka berdoa supaya mereka dilihat orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap hati benar di dalam ibadah itu adalah fundamental, itu sangat mendasar sekali, ya. Itu tidak mungkin lagi ditawar. Itu tidak mungkin lagi ditawar, Bapak Ibu. Itu fundamental sekali. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Engkau itu berkenan di dalam kebenaran dalam batin. Jadi saudara, kalau tindakan pelayanan kamu, persembahan kamu, ibadah kamu itu tidak ada yang salah. Itu semua baik semua. Korban kamu itu baik. Namun harus disertai dengan sikap hati yang benar. Tuhan Yesus dan persembahan janda. Satu hari Tuhan Yesus ada di bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus berserta dengan murid-muridnya melihat banyak orang kaya itu memberikan persembahan. Wah, persembahannya banyak sekali. Namun saudara, Yesus juga melihat ada janda miskin memasukkan 2 peser. Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara, sikap hati itu penting. Sikap hati itu penting. Ya, di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita. Itu penting sekali. Tuhan dan Daud, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kebenaran di dalam batin itu penting. Pendeta Criswell mengatakan seperti ini. Yang pertama, Tuhan itu berkenan kepada orangnya. Jangan dibalik ya. Baru kepada perbuatannya. Ini jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Pendeta Criswell ini berdasarkan prinsip Alkitab. Ya. Tuhan berkenan kepada orangnya. Baru kepada perbuatannya. Jadi jangan dibalik saudara. Perbuatan kita itu bisa saja baik, tapi kalau sikap hati kita itu tidak betul, Tuhan itu berkata, percuma kamu beribadah kepadaku. Nah, bagaimana sikap hati yang benar ketika beribadah? Sekarang itu menjadi pertanyaan kita. Ya. Oke Pak Robi, sikap hati itu harus benar. Ya, aku mau supaya ibadahku ini diterima Tuhan, persembahanku diterima Tuhan, pelayananku ini diterima Tuhan. Sekarang sikap hati yang benar itu bagaimana? Penulis Mazmur itu menulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangannya, itu kelihatan saudara. Tangannya bersih. Dan murni hati. Nah itu tidak kelihatan saudara. Murni hati itu tidak kelihatan. Ini 2 tema yang penting saudara. Yang kemudian ada tanda koma di sini. Dijelaskan murni hati itu gimana sih? Murni hati itu gimana sih? Dijelaskan di sini. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Orang nipu itu mana kelihatan? Itu taunya di dalam hati kita. Dan yang tidak bersumpah palsu. Orang bersumpah palsu itu mana kelihatan?
ya aku setia, ya aku percaya, tapi dalam hati dia mengutuki. Itu sumpah palsu, nggak kelihatan. Itu berlangsung di dalam hati, murni hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang benar di dalam ibadah itu tidak ada penipuan, tidak ada sumpah palsu. Dan kalau engkau datang berbakti kepada Tuhan, engkau melayani, tapi engkau menipu hatimu. Hatimu itu penuh dengan sumpah palsu. Itu pasti saudara ditolak Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena apa? Iblis itu disebut sebagai pendusta dan bapak segala dusta. Kamu itu nipu, penipu kamu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam menjalankan ibadah kita itu harus murni hati kita, tidak ada kepalsuan, tidak ada penipuan, tidak ada sumpah palsu. Saudara, ini ada berita ya. Pria ini protes, merasa dicurangi saat isi BBM. Saudara, kalau saya isi BBM ya, seringkali petugasnya itu selalu berkata, "Pak, dari nol ya." Saudara, ramah ya saudara. Tapi saudara sadari, ada orang-orang berkata, "Pak, ramah, dari nol ya." Tapi dia tahu meterannya udah dicurangi. Dan ini ketangkep saudara. Dia sudah tahu meterannya dicurangi. Tapi ramah, baik, senyum. Saudara, kamu kerja kayak begitu ya. Terus kamu bawa ke gereja, kamu pelayanan, sifatmu itu kamu bawa. Dan kamu berkata kepada Tuhan dan kepada jemaat, mulai dari nol ya. Kamu menunjukkan betapa baiknya dirimu. Mulai dari nol ya. Saudara, kualitasmu itu kualitas kain. Itu sangat mengerikan sekali. Beberapa waktu yang lalu ya, saya beli ikan kepada pedagang yang baru. Saya lihat pedagangnya ini ramah sekali. Namun saya iseng-iseng, karena saya tidak biasa beli ikan sama dia. Saya iseng-iseng saudara, pulang dari rumah saya timbang. Ternyata saudara, timbangan saya sama timbangan dia beda. Beda setengah kilo saudara. Saya beli ikan, beda setengah kilo. Tapi ramahnya tidak ketulungan. Saudara, orang seperti ini kemudian masuk di dalam gereja, kemudian pelayanan, kemudian berbakti kepada Tuhan, saudara, dengan membawa sifat ini. Saudara, itu pasti ditolak Tuhan. Kita mesti hati-hati. Ya, saudara. Nah, ini ada berita lagi, ditangkap menebar ranjau paku di Jalan MT Haryono adalah penambal ban. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ya. Ternyata ini kan baru beberapa hari yang lalu ya. Ternyata saudara yang menebar pakunya adalah penambal ban sendiri. Saya ingat saudara, satu hari saya di jalan tram, saya sudah malam waktu itu. Ban sepeda motor saya itu bocor, mungkin kena paku ya. Di jalan tram. Aduh, udah malam saudara, kalau tidak salah jam 7 ya. Jam 7 gitu. Sementara rumah saya kan di Samsat, belakang Samsat, jauh kan. Aduh, saya pikir saya harus bawa motor saya mulai dari jalan tram
sampai ke Selindung ya, ke Jalan Samsat. Aduh, malam kayak gini mana ada tukang ban itu buka, saudara. Ya kan? Tapi puji Tuhan. Sebetulnya saya lihat ini ada tukang ban, udah tutup, saudara. Tapi tukang ban itu tinggal di dalam rumah itu ternyata. Ya saya ketok lah sudah malam. Dan puji Tuhannya dia mau nolong saya. Ya, saya anggap, waduh ini bapak pahlawan ini ya. Dia bisa menolong saya, dia mau malam-malam buka padahal dia udah tutup, saudara. Dia mau. Bayangin saudara, orang-orang yang kena ranjau, ketemu sama penambal ban, menilai penambal ban ini pahlawan. Padahal dia penipu. Bayangkan. Orang-orang seperti ini kemudian masuk di dalam gereja, ya. Dan orang-orang merasa dia seorang pahlawan. Saudara, kita manusia memang gak bisa tahu. Tapi Tuhan itu melihat hati. Kalau kita pelayanan kualitasnya seperti Kain, pelayanan dengan pelayanan penambal ban seperti ini, dengan kualitas tukang bensin ini tadi ya, ngomong mulai dari nol ya, padahal dia tahu dia sedang mencurangi. Saudara, hal-hal seperti ini pasti ditolak oleh Tuhan. Nah, ini seorang pelajar ya saudara ya. Dia curang dalam studinya dan dia bawa itu, kalau dia seandainya di gereja dia ibadah dengan caranya dia. Saya kira inilah yang terjadi dengan Ananias dan Safira, saudara. Apa yang dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari dibawa di dalam persembahan, dibawa di dalam ibadahnya dia. Jadi saudara, sikap hati tidak betul. Jadi hatimu itu tidak beres. Itu identik dengan kamu itu bohong. Kamu itu penipu. Kamu itu curang, kamu itu palsu. Nah itu. Tapi Pak Robi, kita kan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, saudara, konteksnya beda, saudara. Tapi saya tidak akan bahas itu ya saat ini. Tapi konteksnya itu beda. Jangan disamakan, saudara. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu dengan dusta, dengan penipuan, palsu, curang, itu beda, saudara. Bedanya di sini. Ini saya tidak akan bahas, tapi secara singkat saja. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku mengutus kamu seperti serigala di antara domba. Nah itu betul saudara. Dusta, penipuan, palsu, curang. Aku mengutus kamu seperti serigala di antara domba. Tapi problemnya Tuhan tidak mengutus kita seperti itu. Tuhan itu mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan dibalik saudara. Orang-orang seperti ini, dusta, penipuan, palsu, curang, dia itu menempatkan diri sebagai seorang serigala, sementara semua orang di sekitarnya itu harus dimakan semua. Harus manipulasi semua. Nah itu memang identik dengan dusta, penipuan, palsu, curang. Tapi Tuhan Yesus itu berkata, tempatkan dirimu itu sebagai domba. Kita itu domba, kita itu korban, saudara. Kita itu bukan pelaku kejahatannya, kita itu domba. Domba di tengah-tengah serigala. Serigalanya itu loh yang mau makan kita, bukan, jangan dibalik, kitanya yang mau makan mereka. Bukan saudara, kita itu korban. Nah itu jangan dibalik. Jadi beda ya saudara. Sikap hati yang benar identik dengan murni, yaitu tidak ada dusta, penipuan, palsu, curang. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, jaga hatimu itu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar
kehidupan. Jaga kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara di dalam menjalankan ibadah kita. Apa yang harus saya lakukan ketika ada indikasi hati saya itu enggak benar? Ya kan saudara? Mungkin ya ada yang berkata seperti itu. Oh, aku ini kok tahu enggak beres ini aku. Ya. Kita lihat kembali apa yang dikatakan Tuhan kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik? Jika hatimu itu tidak beres, jika hatimu itu tidak betul, dosa itu sudah mengintip loh di depan pintu. Ya, kamu itu sudah nipu nih, kamu itu hatimu itu tidak beres nih. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Hatimu itu penuh dengan sumpah palsu nih. Tuhan berkata, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow. Seharusnya Kain itu tahu, dia harus berkuasa atasnya, tetapi Kain tidak melakukannya. Jika hati tidak benar, saudara, maka kita harus berkuasa atasnya. Saudara, semua kita itu potensi manusia berbuat dosa itu sangat besar. Kalau kamu berkata kamu orang baik, hatimu baik, saya katakan kamu menipu dirimu sendiri. Karena semua kita manusia itu berpotensi besar untuk berbuat dosa. Namun saudara perhatikan, tidak untuk eksekusinya. Bedanya di sini. Semua kita itu punya pikiran liar untuk melakukan dosa. Hati kita itu liar. Namun saudara, tidak untuk eksekusinya. Kita harus berkuasa atasnya. Nah, Martin Luther itu pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita. Namun kita dapat melarang burung bersarang di atas kepala kita. Saudara, ketika ada dosa, ada penipuan, kita tuh tidak bisa larang, saudara. Dia itu bertebangan di dalam pikiran kita. Liar begitu ya, wah liar sekali, wah. Tapi ingat saudara, tidak untuk eksekusinya. Kita bisa melarang burung itu untuk bersarang di kepala kita. Kita bisa berkata tidak. Beberapa waktu yang lalu ya, Bapak Ibu Saudara, saya naik mobil dari Jalan Gubernur. Saya mau pulang ya, saya lewat ke Semabung di situ. Nah, saya sama istri sama anak. Nah, saya jalan naik mobil di Jalan Gubernur itu kan lebar jalannya, luas ya. Saya itu jalan itu tidak terlalu pinggir juga, di pinggir ini bisa ya. Di kanan ini juga banyak lowong begitu. Saya juga tidak terlalu di tengah-tengah. Saya biasa aja jalan. Tiba-tiba dari belakang saya itu ada klakson, bunyinya klakson truk, saudara. Bos, saya kaget. Wah, saya pikir, udahlah kalau mau lewat ya lewat aja. Mau lewat kanan juga bisa, kiri juga bisa. Saudara tahu ternyata siapa itu? Sepeda motor, saudara. Bukan truk, saudara. Waduh. Marah saya. Dia itu mau pamer gitu loh. Pamer punya klakson modifikasi ya saudara. Kaget saya, sampai istri saya juga terkejut. Wah, kaget gitu. Waduh. Saya marah besar ya saudara. Marah saya, pikiran saya itu liar. Karena saya naik mobil, dia naik motor. Udah kalau mau lewat nyalip saya silakan, lewat aja.
Akhirnya dia di depan saya, saudara. Dia tahu dia ngejutin saya sengaja. Terus kemudian dia jalannya ternyata sama. Dari jalan Gubernur ke kiri Semabung terus jalan. Dia di depan saya. Saya itu pikiran tuh liar, saudara. Mau balas dendam. Mau ngejutin dia juga. Mau apa? Wah, liar. Tapi saya tahan terus. Saya sama-sama dia itu sampai Semabung sepanjang. Padahal dia di depan saya terus. Saya bisa balas dendam. Saya bisa ngejutin dia juga dengan klakson. Tapi saya nggak tahu klakson saya mobil kalah dengan klakson truk kayak gitu. Ya. Tapi setidaknya saya kan bisa ngejutin dia juga. Saya bisa balas dendam. Pikiran saya itu liar sepanjang perjalanan ini. Saya digoda untuk mau balas dendam. Saya digoda untuk balas dendam. Tapi saya berkata, saya harus bisa ngampuni. Saya tidak perlu balas dendam. Saudara, pikiran itu liar. Eksekusi tidak. Saudara, dalam Kristus, kita semua dimampukan untuk kita menang terhadap dosa. Kristus berkata, ya, dia sudah mati di atas kayu salib dan kuasa setan, dosa dan maut itu sudah dipatahkan dan Kristus memberikan kemenangan itu kepada kita dan kita menggunakan kemenangan di dalam Kristus itu untuk berkuasa atas dosa. Berkuasa atas pikiran liar itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara, penting. Sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita. Namun kita dapat melarang burung bersarang di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita harus menguasai. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah ajar kepada kami. Tolonglah iman kami untuk bertumbuh di dalam Engkau.